Kemudian akhirnya fotografer dalam dunia wedding ini menjadi sesuatu yang wajib ya. Iya, acaranya sekali-sekali aja. Iya. Tapi itu mungkin pengaruh lagi nggak dengan media sosial? Mungkin orang ingin mempublikasi sehingga orang menganggap itu penting. Kalau dulu kan ketika ada ini hanya menjadi semacam untuk dokumentasi keluarga aja. Mungkin sekarang kan orang bisa melihat lebih jauh. Mungkin itu nggak berpengaruh nggak? Ya, saya kira seperti itu juga berpengaruh kan, pasti dengan perkembangan sosial media kan. Karena gimana ya, orang pasti pingin momennya itu jadi spesial. Nah, waktu dia publikasi, dia pingin yang dia publikasi itu yang paling spesial. Di antara mungkin kawan-kawannya, gitu kan. Ataupun mungkin dia nggak publis, tapi mungkin dia kayak simpan di galeri. Kalau sekarang lagi buat Instagram ya, kayak simpan di galeri Instagram ataupun mungkin dicetak ataupun dipajang. Dan dorongan-dorongan untuk menjadi unik, menjadi berbeda fotonya ya, foto pengantinnya gitu ya, foto pengantinnya menjadi berbeda, ya itulah yang akhirnya dia lebih memutuskan untuk memakai fotografer profesional ataupun yang lebih seni lah. Ya walaupun saya boleh klaim juga, ada gini yang misalnya seni itu kan bisa kita bilang gimana ya, objektif ya gitu mas. Misalnya kayak saya bisa bilang ini bagus gitu, padahal saya kan bisa bilang ini nggak bagus. Maksudnya kayak gitu juga ya, karena memang saya akhirnya memang pengantin ataupun orang-orang yang event itu memutuskan bahwa seperti ini gaya yang dia mau, makanya dia fotografer ini, dia fotografer ini. Dan saya rasa juga semua fotografer yang akhirnya membentuk brand kemudian punya ciri khas masing-masing. Gaya fotonya tuh ada gaya masing-masing. Ada yang mungkin kesana gelap, ada yang mungkin kesana terang, ada yang mungkin kesana simple biasa aja. Nah ini kan karena kebutuhan yang istilahnya walaupun ada yang pingin seni, tapi ada orang yang pingin biasa aja. Akhirnya jadi terbuka terus nih format-format gaya fotonya. Nah, memang berarti di foto sendiri sih tetap harus upgrade ya, gitu. Betul. Nah, berarti ada sesuatu istilahnya ada style dan ada trennya ini yang setiap tahun berubah-ubah ya. Betul. Ya, saya rasa ya, betul. Biasa gimana cara mensiasati supaya tetap sesuai di permintaan pasar? Ya betul, pertanyaan benar ya, mensiasati ya. Pada akhirnya saya ngerasa gini Mas ya, bahwa ada orang, jadi kita nggak bisa akhirnya misalnya fotografer itu untuk gimana ya, maksudnya pada akhirnya kita tuh memutuskan untuk ambil pasar yang mana gitu. itu akhirnya karena setiap orang kan beda-beda. Orang yang buat acara pernikahan kan nggak 2 kali sekali aja dia gitu kan. Akhirnya ya maksud saya nggak bisa kita siasati kita mau ambil semua orang. Nah karena keinginan hasil beda, keinginan dia foto saya beda, gaya hasil beda, akhirnya kan yang bisa kita buat kalau menurut diri saya bisa mengklasifikasikan gaya-gaya tema fotonya. Nah, sehingga tersedia pilihan ya. Betul. Masing-masing berjalan dengan seleranya masing-masing ya. Dan juga karena ya tadi ya, itulah memang seni ini kayak bukan hal yang bisa kita bilang ini bagus ini nggak bagus, karena mungkin ada orang yang ngambil foto bukan mencari seninya aja, tapi mungkin cari profesionalnya, kecepatan waktunya, ataupun mungkin sigap. Banyak faktor-faktor yang misalnya akhirnya sekarang ini orang nggak bisa kita bilang fotonya itu mungkin seorang ini fotonya kurang bagus misalnya, tapi mungkin ada hal yang orang pingin kenapa pakai itu ada gitu. Saya rasa mungkin lebih karena lebih cepat, karena lebih awal. Oke, ini kalau kita mungkin ngobrol-ngobrol soal imaji mungkin atau soal fotografer wedding. Mungkin ini mungkin di beberapa kalangan anak muda, di kalangan milenial yang kita katakan milenial itu sudah terbuka mungkin terhadap dunia foto ini. Mereka sudah menganggap ini menjanjikan, ini bisa. Tetapi kan tidak semua lapisan masyarakat itu bisa paham bahwa fotografer ini tidak lagi sekedar hobi yang foto-foto kemudian ini, tapi ini bisa menjadi profesi dalam artian ini bisa menjadi pegangan hidup nih ya, inilah pekerjaan ya, ini adalah pekerjaan. Kalau mungkin Rida melihat seperti ini sudah bisa memang selama ini sudah bisa dikatakan fotografi ini bukan lagi hobi tapi ini adalah pekerjaan. Di sini kita bisa menggantungkan hidup ya. Bisa sih Pak, kalau saya bilang bisa sih. Ya nggak ada penjelasan. Ya sebenarnya kan ini semacam membuka mata orang bahwa kalau dulu ya
sekedar hobi, ya tidak ada apa-apanya, tidak ada yang didapat dari fotografi. Tapi sekarang mungkin apa tren tidak hanya di dunia wedding tapi di dunia lain gitu. Ya saya kira bisa Pak, karena memang yang kalau kita kategorikan fotografer tadi kayak profesional dan amatir ya. Maksudnya amatirnya orang yang nggak kerja untuk menghasilkan uang di fotografi. Bahwa ada orang mungkin atau ada komunitas, ada perusahaan yang membutuhkan jasa yang lebih profesional. Nah, saya rasa dengan apa ya udah terbuka pasar untuk orang jadi fotografer, apakah dia wedding mungkin ataupun dia fotografer travel. Ini kan memang istilahnya ya sisi-sisi kreatif, karena kan dia memanfaatkan sumber daya manusianya, soft skillnya yang diandalkan gitu kan. Yang artinya kalau kita duduk aja nih, artinya misalnya kita bisa mikir tuh gimana cara menghasilkan uang dengan fotografi jalurnya itu. Kalau dulu mungkin nggak ada orang yang mungkin khusus membayangkan tentang bagaimana menu produk itu dibuat. Nah kan gitu kan. Bahwa akhirnya kalau dia karena ini pemain kreatif, akhirnya mungkin udah ada kawan yang pakai yang gitu dan portofolionya bagus. Ya udah berkembang, maksudnya dia jadi spesialisasi khusus foto produk seperti itu. Dan mungkin yang kayak kami lakukan juga, kalau dulu sih kami memang hampir semua lini foto itu ambil ya kalau bisa bilang kita tahun 2015 ya. Pada akhirnya juga mengkhususkan memang akhirnya fokus ke wedding aja, karena memang ternyata foto wedding ini memang ternyata besar ya maksudnya. Ya, urusannya tuh bukan sekedar kayak foto-foto aja. Dan mungkin karena apa ya, karena orang kalau nikahan tuh Pak ramai kali ya, kalau satu bulan ada berapa, 400 ya kalau dia satu Aceh ya, kemana sih yang gitu. Ya maksudnya karena itu juga akhirnya apa ya, lahannya ada, lapaknya ada, supply and demand gitu ya. Nah mendorong udah bisa menjadikan ya akhirnya orang semua orang kayak tadi, semua orang yang menggelar wedding itu foto itu menjadi salah satu item wajib kan. Dan orang yang menggelar wedding, orang wedding itu tidak akan pernah berakhir ya, dia akan terus ada, dan kemudian permintaan ada, akhirnya bermunculan lah ya. Dan para fotografer ini ya sudah memang memfokuskan hidupnya di dunia ini ya, tidak lagi menjadikan itu sebagai sekedar hobi sampingan ya. Betul. Dan saya kira juga dari fotografi ini kan nggak cuma jasa fotografernya aja Pak, tapi kayak ada jasa asistennya, dan kemudian mungkin jasa cetak, jasa apa ya, antar album kali kan, udah banyak tuh kan cetak. Yang akhirnya orang nggak semerta-merta kan fotografer ini sebagai format freelancer yang satu orang tuh kayak bisa ngapain semua. Tapi kalau misalnya udah banyak jobnya, nah gitu kan, akhirnya bisa membuat cabang-cabang baru dalam fotografi sendiri. Saya nggak pernah nyangka loh maksudnya kalau misalnya akhirnya ada orang yang, kalau dari kami ya, ada orang yang bisa khusus itu karena mengikuti pasar ya, lah dia kreatif ya. Cuman datang ke pesta itu kayak misalnya tugasnya hanya di foto bersama saja gitu. Nah, ya akhirnya sampai kayak gitu Mas ya. Sampai detail ya, dan maksudnya semua ini jadi detail, jadi besar, jadi banyak, karena memang ini kan gimana ya, kalau misalnya kita mundur sedikit dan kita istirahat, biasanya tuh kalau orang-orang yang memang pingin kreatif ataupun mau kreatif, dia akan menemukan masalah sendiri dan menemukan jawaban sendiri gitu. Itu awal-awal kenapa jadi foto bersama, karena saya rasa maksudnya gini ya, waktu saya foto tuh saya ngelihat orang selain dia perlu foto dengan kamera DSLR itu, kamera profesionalnya, orang juga perlu untuk dokumentasi pribadi dia di HP dia yang langsung bisa update di saat detik yang sama. Dia bisa ngetek, banyak aplikasinya. Yang kalau misalnya hal itu diserahkan sama fotografer yang utamanya nih kamera kan agak sedikit repot. Nah, mungkin kalau misalnya 5-10 kan nggak repot nih. Tapi kalau misalnya nih kita beli 100 misalnya orang yang foto bersama dan hampir 50 orang kasih HP, itu kan antriannya panjang tuh. Nah gitu kan. Maksud kita balik dari pertanyaan awal Pak Nasir tadi, bahwa akhirnya fotografi ini memang gimana ya, kalau dia udah banyak, supaya di mana banyak, akhirnya bisa membentuk cabang-cabang fotografi yang baru gitu. Walaupun memang kita nggak bisa bilang ya fotografer bersama khusus gitu ya. Artinya kebutuhan istilahnya momen foto itu banyak berarti ya. Momen foto itu banyak, dan kebutuhan sang fotografer ini juga semakin bertambah ya. Sedikit tambahan lagi ya, misalnya mungkin yang orang pikir tentang foto itu kan cuma sekedar ambil foto di memori ke laptop. Tapi kan ternyata
ada toning di situ. Nah, hal gini ini kan kalau misalnya dikerjakan secara masif banyak, dia kan perlu waktu yang cepat ya. Kalau misalnya kita nggak cepat, maksudnya kelamaan nih siapnya, udah basi ya misalnya itu. Hal inilah yang mendorong akhirnya dari sisi fotografi yang mungkin menjadikan ini sampai muncul editor. Nah, kalau di kami sendiri ada 2 editor, misalnya editor lewat album sama editor klik foto. Ya akhirnya gitu kan sih, dari yang pertama fotografer itu kita rasa menjadikan dan kemudian dia tiba-tiba banyak jobnya itu, jadi bercabang-cabang ya. Oke. Nah, Saudara Alun, Serambi Telkom, saya bisa tadi jawabannya kita bisa katakan ya. Pertanyaannya apakah dunia fotografi atau fotografer ini menjanjikan? Jawabannya iya, menjanjikan ya. Dan fotografer ini akhirnya tidak hanya menjadi ada turunannya istilahnya, ada dia telah bercabang ke hal-hal yang lain dan saling berkesinambungan. Misalnya tadi ketika ada fotografer utama juga ada fotopon, sehingga akhirnya terciptalah ini. Dan kemudian juga di belakang fotografer ini ada editor dan yang lain-lainnya ya. Mungkin ini adalah profesi-profesi kreatif ya, yang memang sesuai tema kita tadi, ekonomi kreatif. Jadi ada banyak profesi yang bentuknya hampir sama, tetapi sebenarnya job desk-nya berbeda-beda ya. Ya, seperti itulah ini ya. Dan satu lagi saya dapat simpulkan bahwa fotografi ini sudah benar-benar menjadi profesi. Artinya hampir semua orang saat ini, hampir semua lini itu membutuhkan profesi. Mungkin ketika wedding mereka butuh didokumentasi. Perkantoran, aktivitas juga membutuhkan fotografer. Belum kegiatan LSM, kegiatan lembaga sosial, dan juga kegiatan misalnya traveling yang memang dari dulu ini paling erat kaitan juga sama foto. Kemudian saya juga menangkap informasi bahwa saat ini bahkan fotografer itu juga sudah menjadi tukang membuat laporan. Dulu laporan itu mungkin ada orang dalam bentuk adalah tulisan. Itu di era-era beberapa tahun yang lalu mungkin ketika tulisan, tetapi tulisan itu kan tidak membuktikan. Salah satu bukti yang tidak bisa dipalsukan adalah foto mungkin ya. Sekarang foto juga sudah menjadi laporan LPJ, laporan bertanggung jawab adalah foto. Dan mungkin seperti itulah, mungkin foto dikemas dengan semacam rupa benar-benar menjadi suatu yang dokumentasi menjadi laporan baik. Dan untuk di Aceh sendiri mungkin yang seperti itu belum terlalu tren, tetapi kalau untuk foto mungkin foto wedding sudah lumayan tren gitu. Saya